Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang forecasting beserta contoh kasusnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kami. 1. Tri Handayani, 2. Lutfatul Ijazati, 3. Juwita Andrea Lestari, 4. Febriani Pramesti, 5. Piki Adita Suci, 6. Siti Ariski Fauziah, 7. Nur Isnaini. Forecasting atau peramalan penjualan. Pengertian forecasting. Forecasting atau peramalan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Peramalan penjualan adalah taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada waktu yang akan datang. Tujuan forecasting. Dengan adanya peramalan penjualan produk di suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan tersebut akan dapat melangkah ke depan dengan lebih pasti. Atas dasar peramalan penjualan yang disusun ini, manajemen perusahaan akan dapat memperoleh gambaran tentang keadaan masa depan perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan biasanya melakukan dua pendekatan, yakni 1. Speculative approach atau pendekatan spekulasi, 2. Calculated risk approach atau pendekatan penghitungan risiko. Hubungan peramalan dan rencana. Peramalan adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Kendala-kendala peramalan penjualan. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan melakukan peramalan. Yang kedua, kurangnya data yang relevan, baik dari sumber internal maupun eksternal. Yang ketiga, kualitas data-data yang tersedia. Yang keempat, fasilitas pengolahan data dan tenaga ahli. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Yang pertama, kondisi ekonomi. Yang kedua, demokrasi konsumen. Yang ketiga, pesaing atau kompetitor. Dan yang keempat, perubahan strategi perubahan. Efektivitas peramalan penjualan. Yang pertama, accuracy. Yang kedua, stability and responsiveness. Yang ketiga, objectivity. Yang keempat, timing. Dan yang kelima, benefit to cost ratio. Metode peramalan penjualan. Metode peramalan kualitatif. Pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah 1. Pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerahnya masing-masing. 2. Pendapat para ahli. Kadang-kadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya sehingga perusahaan perlu memperkerjakan para konsultan di dalam perusahaan yang lebih teoritis. 3. Pendapat sales manager. Pada umumnya estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. 4. Survei konsumen. Dan jika pendapat dari ketiga bagian di atas itu sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen. Model kuantitatif atau statistic method. Metode kuantitatif adalah cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistika. Cara penaksiran ini juga mempunyai kelemahan, yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, misalnya selera konsumen, berpikir masyarakat, struktur masyarakat, dan sebagainya. Model khusus. Model khusus adalah cara penaksiran dengan menggunakan analisis khusus seperti membutuhkan tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan.
misalnya dengan melakukan penelitian pasar, penelitian perilaku dan sikap konsumen, atau penelitian tentang kepuasan yang diperoleh konsumen setelah memakai suatu produk. Adapun analisis yang khusus ini yaitu: pertama, analisis industri. Kedua, analisis jenis produk. Ketiga, analisis pemakai akhir dari produk. Tahap-tahap peramalan penjualan. Pertama, analisa penjualan. Pada masa lalu, secara bulanan, kuartalan, dan tahunan yang berhubungan dengan analisa produk, daerah pemasaran, langganan maupun pesanan atas barang-barang. Kedua, analisa fungsi produksi. Merupakan kemampuan manajemen dalam pengalihan faktor-faktor produksi yang tersedia menjadi produksi sehingga tersedianya kuantitas penjualan tergantung kepada kuantitas produksi yang akan dihasilkan sesuai dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Ketiga, analisa pasar. Analisa pasar sangat penting sekali mengingat taksiran permintaan ataupun potensi penjualan dengan cara menentukan porsi pasar suatu barang tertentu. Teknik perhitungan peramalan penjualan metode kuantitatif. Yang pertama, metode trend moment. Metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Yang kedua, metode least square. Metode least square merupakan penyederhanaan dari metode trend moment. Jumlah parameter X sama dengan 0 atau sigma X sama dengan 0. Latihan kasus peramalan penjualan. PT Amandem merupakan perusahaan yang memproduksi brownies, memiliki data penjualan sebagai berikut. Pada tahun 2015, penjualan sebesar 100 unit dan 2016 penjualan sebesar 120 unit, 2017 130 unit, 2018 140 unit, dan 2019 penjualan sebesar 160 unit. Berapakah besarnya nilai peramalan penjualan PT Amanda tahun 2020 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan yang pertama trend moment, yang kedua least square? Peramalan penjualan yang pertama trend moment tahun 2015 X0 Y100 XY0 X kuadrat 0, 2016 X1 X Y-nya 120 X Y120 X kuadrat 1, 2017 X2 Y130 X Y260 X kuadrat 4, 2018 X3 Y140 X Y420 X kuadrat 9, 2019 X4 Y160 X Y640 X kuadrat 16. Jadi total X sama dengan 110, total X 10, total Y 650, total XY sebesar 1440, total X kuadrat 30. Rumus dimasukkan. Yang pertama, sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. 650 sama dengan 5A plus 10B. Yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. 1440 sama dengan 10A plus 30B. Jadi persamaan yang pertama dan yang kedua yaitu 650 sama dengan 5A plus 10B. 1440 sama dengan 10A plus 30B. Disamakan masing-masing, yang pertama dikali 2, yang kedua dikali 1. Menjadi 1300 sama dengan 10A plus 20B. 1440 sama dengan 10A plus 30B. Min 140 sama dengan min 10B.
B sama dengan min 140 dibagi min 10, jadinya B sama dengan 14. B sama dengan 14. Ambil yang pertama, yaitu 650 sama dengan 5A plus 10B. 650 sama dengan 5A plus 10 kali 14, 650, 5A plus 140, 650 min 140 sama dengan 5A. 510 sama dengan 5A, 102. A-nya sama dengan 102. A 102, B 14, dan X-nya 5. Dimasukkan rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. A-nya 102 plus B 14, X-nya 5. Jadi 102 plus 70, Y-nya sama dengan 172. Maka nilai peramalan penjualan tahun 2020 sebesar 172. Yang kedua, metode peramalan least square. Tahun 2015, X sama dengan X min 2, Y 100, XY min 200, X kuadrat 4. 2016, X min 1, Y 120, XY-nya min 120, X kuadrat 1. Pada tahun 2017, X 0, Y 130, XY-nya 0, X kuadrat 0. Pada tahun 2018, X1, Y 140, XY 140, X kuadrat 1. Pada tahun 2019, X2, Y-nya sebesar 160, XY 320, X kuadrat 4. Total X 0, total Y 650, total XY 140, total X kuadrat 10. Yang pertama, sigma Y sama dengan N dikali A. A sama dengan sigma Y dibagi N. A sama dengan 650 dibagi 5. A sama dengan 130. Yang kedua, sigma XY sama dengan B dikali sigma X kuadrat. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. B sama dengan 140 dibagi 10 sama dengan 14. A sama dengan 130, B sama dengan 14, X sama dengan 3. Y sama dengan A plus BX. A-nya 130, B-nya 14, X-nya 3. Dimasukkan, jadi 130 plus 14 kali A, 14 kali 3, sama dengan 130 plus 42 sama dengan 172. Maka nilai peramalan penjualan tahun 2020 sebesar 172 unit. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.